Lihat nggak memar di muka saya ini? Ini gara-gara Ronald, Grace. Dia yang menyerang saya di tengah jalan terus mukulin saya, Grace. Mereka mengira kalau lo ini adalah mantan suaminya Ibu Tiara yang kebetulan kerja di sini. Tante Ninis gak akan jadi galak karena dia sekarang udah punya adik bayi. Dan Mbok janji, Mbok harus merahasiakan ini dari Pak Arif. Biar saya yang berbohong, Mbok. Besok kita akan pindah. Saya udah ngontrak rumah. Kevin harus pulang sama saya. Karena dia masih harus tinggal sama saya. Kevin lebih baik tinggal sama Mama daripada sama Papa yang pembohong. Semua orang tahu, semenjak Krishna di sini, kamu kelihatan tegang dan gak rileks. Tidak, saya tidak akan menggunakan wewenang saya untuk suatu alasan yang tidak masuk akal. Lagian dengan adanya Krishna di kantor justru akan menguji apakah Tiara bisa bekerja dengan profesional atau enggak. Jadi gimana? Kapan kamu menikah? Kami belum menentukan tanggalnya, Jay. Kamu belum menentukan tanggalnya atau kamu memang sudah tidak berhubungan lagi dengan Krishna? Saya udah tahu. Kamu udah gak berhubungan lagi dengan Krishna kan? Karena Krishna sudah menikah dengan orang lain. Iya kan? Cara saya heran sama kamu, saya bingung. Kenapa kamu harus sembunyiin hal ini dari saya? Kenapa? Seolah-olah kamu takut untuk menceritakan hal ini sama saya. Takut saya minta kembali sama kamu lagi. Tiara, kamu dengerin saya baik-baik ya. Apapun yang terjadi, itu tetap tidak akan merubah hubungan kita sekarang. Kita telah bercerai, ya kan? Dan kita sekarang berteman. Pada saat kita bercerai, saya sudah ikhlas melepaskan kamu. Ini adalah tanggung jawab saya untuk melihat kamu bahagia. Karena pada saat perceraian itu, saya ingin melihat kamu bahagia untuk mewujudkan impian kamu. Tapi nyatanya, apa yang sebenarnya terjadi, Tiara? Tiara. Karena memang Krishna bukan jodoh saya, Jay. Tapi kenapa kamu gak coba untuk rebut dia, Tiara? Atau juga kamu mencintai Krishna, Krishna juga sangat mencintai kamu. Apalagi juga sesuai dengan cerita kamu, bayi yang dikandung oleh wanita itu juga bukan bayinya Krishna. Wanita telah memfitnah Krishna. Tiara, ayo dong Tiara. Kamu harus rebut Krishna. Kamu jangan mau kalah. Enggak, saya tidak akan pernah merebutnya. Karena Krishna sekarang bahagia dengan istrinya. Tiara, kamu tahu dari mana Krishna itu bahagia atau enggak? Apa kamu udah pernah ketemu sama dia? Tiara, gimana kamu mau tahu Krishna itu bahagia atau enggak? Mungkin kata-kata bahagia yang keluar dari mulut kamu ini cuma asumsi kamu aja. Iya kan? Tiara, saya tahu kamu. Kamu sengaja bicara ini sama saya supaya kamu gak nyakitin hati perempuan itu. Kamu lebih senang menyakiti diri kamu sendiri. Kalau saya jadi kamu, Tiara, saya akan tetap mempertahankan cinta saya. Karena cinta itu udah milik saya. Yang saya pertahankan selama bertahun-tahun. Yang saya simpan dalam hati saya. Sampai kapanpun juga. Dan walau apapun juga yang terjadi. Jadi Tiara, kamu harus pantang menyerah. Kamu harus rebut cinta kamu. Kamu harus rebut apa yang memang jadi milik kamu, Tiara. Ini rumah yang saya kontrak. Kamu suka? Apa yang terlalu kekecilan, Chris? Nis, ini aja kita udah beruntung mendapatkannya. Kamu kan tahu, saya ini bukan direktur lagi. Tapi saya hanya pegawai biasa dan hanya ini yang saya mampu. Lagi pula ini aja belum saya bayar.
Karena kontrakan ini punya teman saya, Harry. Sebaiknya sekarang kita masuk. Mana Dio? Saya tinggal di mobil sama Simbo. Ya udah, kamu buka aja dulu kuncinya. Baru ntar saya suruh keluar Dionya. Kasihan kan dia panas. Oke. Nah, Nes. Ini kamar kamu bersama Dio. Sedangkan saya dan Tiara kamarnya di sebelah sana. Ini ruangan keluarga. Pak, Tiara boleh nggak sekali-sekali tidur sama Ade Dio? Boleh sayang, boleh. Bo, Dalam Den. kalau kamarnya Mbok itu ada di belakang situ, ya Mbok ya. Injih Den. Sekarang sebaiknya tidurin Dio di sini, Mbok. Injih, injih. Ayo bubuk, bubuk sama Simbo di sini. Iya. Chris, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa semua jadi seperti ini? Apa maksud kamu? Chris, akui aja apa sebenarnya tujuan kamu. Saya nggak yakin kalau kamu tiba-tiba bisa berubah seperti ini. Dulu kan kamu sombong, angkuh, dan dulu juga kamu sangat membenci saya. Tapi dengan keadaan seperti ini, tiba-tiba kamu mengajak saya untuk tinggal sama kamu di sini. Bukannya saya keberatan sih, Chris. Saya cuma nggak yakin aja kalau semua ini bisa berhasil. Kalau kamu tidak suka tinggal di sini, kamu bisa angkat kaki dan tinggal di rumah kamu. Saya sebenarnya tidak punya tanggung jawab apa-apa terhadap kamu maupun Dio. Tapi karena saya masih memikirkan Dio, makanya saya mengajak kamu untuk tinggal di sini agar Dio bisa tumbuh bersama kita. Saya tidak janji akan memberikan materi yang berlimpah. Saya hanya bisa berjanji memberikan dia perhatian dan kasih sayang saya sama dia. Tapi kan aneh, Chris. Di mata orang lain, kamu disangka udah punya istri. Tapi kan prakteknya kita bukan suami istri, Chris. No. Itu bukan masalah. Yang tahu dalamnya kita hanya kita kan. Kita tidak perlu membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Yang penting sekarang, kamu tenang. Kamu tenang bisa memikirkan langkah apa selanjutnya. Apa yang kamu akan pilih untuk masa depan kamu dan masa depannya Dio. Saya hanya ingin menemani kamu merawat dia. Sampai anak itu benar-benar sembuh. Dan kamu benar-benar kuat menerima keadaan kamu sebenarnya. Kamu mikirin masa depan saya dan anak saya. Tapi kamu sendiri gak mikirin masa depan kamu dengan menahan saya di sini, Chris. Kecil kemungkinan kamu untuk leluasa, untuk menentukan masa depan kamu. Masa depan kamu untuk mencari seorang pendamping yang benar-benar kamu sayangin. Dan kamu untuk mendapatkan keluarga yang bahagia. Saya udah gak mau nyakitin kamu lagi, Chris. Saya juga udah gak mau lagi jadi beban kamu. Kamu tidak akan pernah menjadi beban buat saya. Percayalah. Masa depan saya adalah tanggung jawab saya. Dan saya tidak pernah mempersoalkan itu. Sudahlah, Nis. Kamu gak usah khawatir. Semakin kamu khawatir, saya semakin takut kamu tidak bisa menjalani hidup kamu bersama Dio dengan tenang. Kita jalani saja. Seandainya kamu sudah siap hidup berdua dengan Dio, beritahu saya. Saya dengan bahagia akan melepas kamu. Sekarang saya mau ke mobil dulu, mau nurunin koper dan tas. Saya ikut, Chris. Nggak usah, kamu istirahat saja di sini. Temenin Dio, jaga dia. Den, mau ngapain Den? Saya mau cari minuman buat Krista, Mbok. Simbo bikinin saja. Den ini istirahat saja. Gak usah, Mbok. Dia mana, Mbok? Sudah tidur Den. Yaudah, Mbok liatin aja. Saya mau belajar bikin minuman. Nanti kalau misalnya kemanisan, Mbok tinggal kasih tahu aja ya. Dalam Den. Mbok, Dalam Den. Mbok. Injih Den. Apa hari ini saya mimpi, Mbok?
Saya sedih sayang. Dan saya diperhatiin sama orang yang udah saya fitnah. Sama orang yang udah saya sakitin, Mbok. Saya diperlakukan seperti orang yang dibutuhkan sama dia. Seperti orang yang dia sayang. Saya benar-benar gak percaya, Mbok. Ini bukan mimpi, Den. Ini kenyataan. Den Ninis harus bersyukur sama Gusti Allah karena Den Krisna menyayangi Den Ninis. Den Krisna itu orangnya baik, tidak pernah menyakiti orang lain. Makanya Den, sekarang Den Ninis berbuat yang baik-baik saja. Jangan mengecewakan Den Krisna. Kalau Den Ninis mengecewakan Den Krisna lagi, Simbok percaya pasti Den Krisna akan marah dan tidak mau lagi mengenal Den Ninis. Janji ya, Den? Iya, Bu. Sekarang Den Ninis bikin minuman untuk Den Krisna. Nanti Den Krisna nunggu. Monggo. Kesukaan kamu. Enak. Ayo ambil sendiri. Ayo dong sayang. Kok kamu kayak nggak semangat gitu sih, Nak? Hari ini kita mau kemana, Ma? Kemana ya? Nggak kemana-mana. Memangnya kamu mau kemana? Apa nggak sebaiknya kita pergi aja? Kevin takut kalau Papa datang, Ma. Sayang, kamu itu sebenarnya ada apa sih? Kok dari kemarin gak cerita sama Mama? Jangan bikin Mama bingung dong, Nak. Kamu itu ya, kalau Mama tanya, kamu diem aja. Kalau Mama gak nanya, pasti mintanya yang aneh-aneh. Apa betul Papa kamu nyakitin kamu? Iya. Sebetulnya Kevin memiliki kekayaan berapa sih, Ma? Kekayaan? Maksud kamu? Kevin mendengar pembicaraan Papa dengan temannya. Katanya Kevin memiliki warisan yang banyak sekali dari kakek. Apa betul, Ma? Sayang, ya memang benar. Kakek memberimu harta warisan yang sangat banyak. Karena kamu itu cucu satu-satunya. Tapi harta warisan itu masih Mama tahan untuk sekolah kamu yang tinggi sekali. Kamu sekolah di mana? Di sini, di luar negeri, biayanya udah ditanggung sama kakek kamu. Nah sekarang tinggal kamu aja sekolahnya yang betul, belajarnya yang baik, ya. Tapi apakah warisan itu sangat banyak sehingga Papa ingin memiliki Kevin? Maksud kamu? Kevin mendengar pembicaraan Papa dengan temannya, perempuan. Kayaknya perempuan itu pacarnya Papa deh. Vin, carilah posisi buat Mas Haris. Posisi apa saja. Yang penting dia bisa bekerja sama kita. Tapi menurut saya nggak ada posisi yang penting, Pak, di perusahaan kita. Dan setahu saya sih nggak ada posisi kosong, Pak. Kamu usahakanlah. Saya nggak enak sama Mas Haris. Karena dia sudah minta kerja sama saya. Kalau perlu dia jadi wakil kamu. Atau asisten kamu. Yang penting dia bekerja di perusahaan kita.
Ingat Kelvin, Bu Deni ini punya saham di perusahaan saya. Jadi dia berhak memasukkan suaminya di sini. Sebetulnya dia posisinya lebih tinggi dari kamu. Tapi nggak usah khawatir. Dan kamu nggak usah pikirin. Saya yakin kamu bisa memimpin perusahaan saya. Kevin, kamu tahu dari siapa, nak? Kevin mendengar pembicaraan itu, Ma. Kevin mendengarnya. Makanya Kevin jadi sedih. Kevin gak mau lagi ketemu sama Papa. Kevin sayang dengar Mama ya. Apa yang akan Papa lakukan itu tidak mungkin terjadi, sayang. Tidak mungkin Papa itu menyakiti kamu, nak. Mama yakin kok yang dibilang Papa itu gak sungguh-sungguh, ya. Papa sungguh-sungguh, Ma. Papa sungguh-sungguh. Ma, pokoknya Kevin gak mau ikut sama Papa. Kevin gak mau. Iya sayang, iya. Kamu akan tetap sama Mama. Mama nanti bicara sama Papa ya. Jangan, Ma, jangan. Nanti Kevin disalahin sama Papa. Dan Papa pasti bakal marah sama Kevin. Jangan, Ma. Kevin, kalau memang betul Papa berbuat seperti itu harus ditegur, nak. Itu nggak baik. Mengenai harta warisan dari pemberian kakek, itu tidak bisa Mama gunakan, apalagi Papa kamu gunakan. Karena kakek berwasiat, harta warisan itu hanya untuk kamu, hanya untuk masa depan kamu dan sekolah kamu ya sayang. Jadi Mama tidak setuju. Mama harus bicara sama Papa kamu. Kalau Kevin dimarahin Papa, apa Mama mau melindungi Kevin? Iya sayang, Mama pasti melindungi kamu. Udah kamu tenang aja. Mama harus kasih pelajaran sama Papa kamu. Ya, sekarang kamu makan yang banyak. Yuk. Sini, Mary. Papa. Tegar. Ada apa, Tegar? Katanya Papa janji mau ngajak Tegar main di rumah Tante Grace. Mana? Tegar kan gak punya temen, Pak. Tiara udah pergi dari rumah ini. Sabar, sayang. Nggak sekarang ya. Kenapa, Pak? Papa nggak sempet, Tegar. Ya, Papa. Hari ini kan Tegar libur, Pak. Masa Papa nggak sempet? Papa bohong. Katanya mau ngajak Tegar. Iya, tapi minggu depan aja ya. Ya, Papa. Ya udah, sekarang kita jalan-jalan aja yuk. Tapi Papa janji ngajak Tegar main ke rumah Tante Grace. Iya. Sekarang kamu ganti baju dulu sana. Asik! Des, saya ini lagi pusing. Pusing saya. Saya lagi ada masalah dengan anak saya. Dia tidak mau tinggal lagi sama saya. Dia mau tinggal sama mamanya. Coba kau pikir apa itu tidak bikin saya pusing? Pusing apaan? Dia kan bilang sama kamu kalau dia tuh kangen sama mamanya. Des, tapi ini tidak seperti biasanya. Kevin tidak mungkin berbuat seperti itu kalau tidak ada apa-apa. Coba kamu bayangkan, kalau Kevin sampai tidak mau tinggal sama kita, rencana kita akan hancur semua. Dan saya tidak mungkin mendapat hak perwalian dari Kevin. Otomatis saya tidak bisa menguasai harta warisannya. Terus gimana dong? Masa cuma gara-gara gini aja terus kamu jadi nyuekin aku? Dan kamu ngulur-ngulur terus rencana lamaran kamu. Ronald, aku udah gak peduli lagi deh sama rencana ini. Dapet atau gak dapet harta warisan itu, aku udah gak ada peduli lagi. Kamu tetap harus ngelamar aku. Kamu kan tahu orang tua aku udah nanyain terus. Iya. Tapi orang tua kamu kan tidak tahu permasalahan kita. Mereka begitu karena mereka tahu apa yang terjadi sama kita. Apa? Apa yang mereka tahu? Mereka hanya tahu uang, dan uang. Sama seperti kamu. Grace? Ada apa, Grace? Mana Kevin? Kevin ada di mobil. Kamu kesini mau ngantar Kevin? Tidak. Saya kesini mau bicara sama kamu. Mau bicara mengenai pembicaraan kamu di telepon dengan seorang perempuan. Dan saya pikir perempuannya ada kamu, ya kan? Kamu Desi.
Bagus, kebetulan kalau begitu. Saya mau bilang sama kalian, kalau kalian tidak memiliki hak sama sekali untuk mengurus anak saya, apalagi dengan tujuan untuk memiliki harta warisan keluarga saya. Camkan itu. Dan kamu, Ronald, kamu sama sekali tidak tahu diri. Kamu gak malu sama diri kamu? Ternyata kamu tuh lebih bejat dari saya. Kamu tahu kenapa anak kita kabur dari rumah kamu? Itu disebabkan karena dia mendengar pembicaraan kamu dengan Desi di telepon yang mengatakan tentang pernikahan kalian, tentang maksud kamu mengurus dia hanya untuk memiliki harta warisan keluarga saya. Ronald, kamu tuh benar-benar brengsek. Nggak cukup apa kamu membuat hancur hidup saya, membuat hancur keluarga saya, dan sekarang kamu akan membuat hancur perasaan anak saya. Asal kamu tahu, saya tidak akan pernah membiarkan. Sekali kamu mendekati dia, akan saya laporkan ke polisi. Kan berkas kamu sudah ada di tangan polisi. Ingat itu. Grace, tunggu! Kamu pasti salah paham. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Lebih baik kamu tanya saja sama perasaan kamu sendiri. Kamu merasa melakukan itu apa tidak? Kalau kamu memang benar-benar merasa melakukan itu, sebaiknya kamu berpikir untuk minta maaf sama Kevin. Grace! Grace! Brengsek! Parah! Ini semua gara-gara kamu. Semua gara-gara kamu. Karena kamu telepon saya, anak saya jadi mendengar pembicaraan kita. Kamu sih, sedikit-sedikit telepon. Minta pertanggungjawaban. Kalau sudah begini, semua hancur. Semua sudah nggak ada gunanya lagi. Ya aku harus gimana? Kalau aku nggak nelfon kamu tuh nggak punya pikiran. Gara-gara perbuatan kamu, kita jadi tidak dapat harta warisan anak saya. Kamu pikir saya bisa menghidupin kamu? Dengan keperluan kamu yang begitu banyak, ha? Tiap hari kamu jalan-jalan, shopping ke mall. Biaya dari mana? Loh, kamu kan punya pekerjaan, kamu punya uang. Tidak, Des. Pekerjaan saya, uang saya tidak cukup menghidupin kamu. Hanya harta warisan anak saya lah. Saya mampu menghidupin kamu. Tapi sekarang, semua tidak ada gunanya lagi. Dan saya juga tidak punya harapan untuk punya apa-apa. Pokoknya saya juga tidak akan menikahin kamu. Ronald, kamu jangan bicara begitu. Kenapa? Saya memang tidak bisa menikahin kamu. Karena saya tidak mampu mengikuti gaya hidup kamu. Pokoknya kita putus. Dan saya juga tidak akan menghubungi kamu lagi. Ronald, kamu jangan bicara begitu. Aku gak ada maksud sama sekali bikin semuanya jadi berantakan. Aku menelpon kamu cuma karena mau ngingetin kamu bahwa kamu sudah 1 bulan tidak menengok aku. Maafin aku, Ronald. Kamu gak boleh putus dari aku. Kamu gak boleh. Kenapa? Kenapa saya tidak boleh putus dengan kamu, ha? Aku hamil anak kamu. dulu. Ketemu nih, ah? Enggak, dari kemarin kan saya belum ketemu dia. Saya mau nanyakan kabarnya. Oke. Selamat ya. Ya, Pak Krisna mau ketemu, Bu. Mau apa dia? Suruh dia masuk ya. Baik, Bu. Masuk. Apa kabar, Tiara? Baik. Saya kembali lagi ke sini. Saya tahu. Kamu keberatan? Kalau saya keberatan, dari kemarin saya tidak akan menerima kamu, Chris. Jadi kamu gak keberatan? Walau mungkin saya akan mengganggu konsentrasi kamu. Ada apa sebenarnya sama kamu, Chris? Kenapa kamu jadi berubah seperti ini? Kenapa kamu mau menerima pekerjaan ini? Apa yang terjadi? Itu yang ingin saya jelaskan sama kamu. Keberadaan saya. Saya ingin hidup mandiri tanpa dibayang-bayangi kekayaan orang tua saya. Saya ingin bekerja dan mencari uang dengan prestasi saya, bukan fasilitas.
Dan saya terdampar di sini. Tadinya saya tidak mau. Karena saya harus berhadapan dengan orang yang sudah mengkhianati saya. Tapi saya sadar, saya harus bisa melupakan masa lalu saya. Saya harus bisa menghadapinya. Jadi saya mohon sama kamu, Tiara. Jangan jadikan duri pertemuan kita ini. Tapi jadikan pertemuan kita ini adalah takdir hidup yang harus kita jalani. Saya tidak akan mengganggu kamu. Saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita lupakan masa lalu kita. Kamu ngerti kan, Tiara? Ya, tentu saja saya sangat mengerti. Sebetulnya, saya juga ingin mengatakan ini semua sama kamu. Seperti yang kamu bilang, kita harus menjalani hidup. Kita harus melupakan masa lalu. Saya setuju kalau kita berteman. Saya setuju kalau kita anggap ini takdir kita. Tapi ada satu hal yang ingin saya pertanyakan sama kamu, yang masih mengganjal pikiran saya. Dan saya harap kamu bisa menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Apa? Kamu bahagia dengan pernikahan kamu? Saya cuma ingin jawaban itu saja. Karena saya merasa bersalah kamu telah menikah dengan Ninis. Saya hanya ingin tahu, setelah itu saya nggak akan mengganggu lagi. Kamu bahagia, Chris? Iya, saya bahagia. Anak yang dilahirkan Ninis membuat saya bahagia. Dia lahir dengan selamat dan bisa hidup seperti kita. Sekarang, saya ingin bertanya sama kamu. Dan setelah saya mengetahui jawabannya, saya berjanji, saya tidak akan mengganggu kamu lagi. Apa yang menyebabkan Jay menceraikan kamu? Setahu saya, apapun yang terjadi, Jay tidak akan pernah menceraikan kamu. Apa, Tiara? Apa karena kamu memaksanya? Apa karena kamu ingin kembali sama saya? Atau kamu punya alasan yang lain? Saya punya alasan sendiri. Ayu, istrinya Jay, hamil. Jay menerimanya dengan begitu bahagia. Akhirnya dia bersedia untuk menceraikan saya. Jadi dia menceraikan kamu setelah dia mendapatkan anak dari istrinya yang lain. Egois. Itu yang diharapkan Chris. Dan saya tidak bisa memberikan harapan itu. Jadi lebih baik saya mengalah. Seharusnya dia membiarkan kamu hidup bersama saya. Karena saya tidak pernah mengharapkan anak dari kamu. Tapi karena saya mencintai kamu. Itu sudah masa lalu kita, Chris. Sebaiknya kita tidak usah membahas soal itu. Kita udah sepakat, kan? Saya tidak mengungkit masa lalu. Tapi dia harus sadar. Gara-gara perbuatan dia, banyak sekali yang menderita. Banyak. Maaf, Tiara. Sepertinya pembicaraan kita sudah selesai. Saya kembali bekerja. Salam buat Tiara ya. Tiara tidak tahu kalau saya bertemu dengan kamu. Dan saya harap dia tidak akan pernah tahu. Karena saya nggak mau anak saya menderita.
Ngapain dia di sini? Siapa? Krishna. Saya lihat dia keluar dari sini. Dia cuma mengunjungi saya aja. Soalnya dari kemarin waktu dia masuk, dia belum bertemu dengan saya. Kamu nggak apa-apa kan, Tiara? Enggak, saya nggak apa-apa. Dari kemarin kamu pengen sekali nonton konser The Course. Kebetulan saya dapat tiketnya. Nih, konsernya nanti malam. Kamu mau ikut kan? Saya nggak tahu apa saya bisa. Tiara, nanti malam kan kamu nggak ada kuliah. Masa kamu nggak mau sih nonton konser sebentar? Ini tiket gratis loh. Ayolah, saya tahu kamu suka kok. Ya? Oke. Nanti malam kita langsung berangkat ya. Jadi, Kevin lu titipin di rumah om lu, Om Bowo? Iya, Cak. Abis gue tuh bener-bener takut. Nanti kalau anak gue tinggal di apartemen, kan bisa aja Rona memaksa untuk mengambilnya. Iya kan? Aduh, udah deh. Sekarang gue cuma berharap anak gue betah tinggal sama Om Bowo. Terus, langkah selanjutnya apa? Lu nggak bisa dong terus-terusan menitipkan Kevin di rumah om lu? Nah, itu yang lagi gue pikirin. Tapi, Cak, kalau gue pindah apartemen lagi, itu juga nggak mungkin. Aduh, capek, Cak. Ya itulah resikonya. Makanya lu buru-buruan merit deh. Supaya si Ronald itu nggak ganggu lu lagi. Merit. Gue udah nggak berharap lagi, Cak. Loh, terus gimana dengan Kelvin? Katanya lu mau merit sama dia. Kemarin baru gue putusin. Lu putusin? Kenapa? Gue nggak tahu ya, mungkin gue lagi stres ya, Cak ya. Jadi gue pikir anakku kabur itu pasti gara-gara dia kan. Karena anakku tuh nggak bisa menerima papa baru. Jadi yang terlintas di pikiran gue tuh ini pasti gara-gara dia. Tapi ternyata kan salah, ini gara-gara Ronald. Aduh. Gue gak tahu deh mesti ngomong apa lagi sama dia. Pasti dia udah gak bisa nerima gue lagi, Cak. Karena gue kan udah nuduh dia yang macem-macem. Grace, kalau menurut gue, lebih baik lu minta maaf aja sama dia. Anggap saja ini adalah suatu kesalahpahaman. Lu gak bisa dong mutusin dia dengan alasan yang tidak tepat dan bukan salahnya dia. Lu harus koreksi dong. Sayang lagi, Grace, kalau lu harus putus dari Kelvin. Dia tuh udah baik banget sama lu. Sekarang mendingan lu telepon dia. Lu minta maaf. Selanjutnya apakah lu mau meneruskan hubungan lu sama dia atau tidak? Ya itu sih urusan lu. Tapi yang pasti lu harus minta maaf sama dia. Kasian lagi. Anak lu kabur. Lu malah nyarahin si Kelvin. Udahlah, Grace. Sana lagi, telepon dia. Sudah selesai? Tunggu sebentar, sedikit lagi. Oke, beres. Oke, kita berangkat. Ya. Masih ada waktu loh. Nggak perlu, begini aja udah praktis. Lagian di sana pasti nanti juga udah penuh. Ya udah, kalau kamu maunya kayak gitu. Tapi nanti kamu jangan heran loh, kalau semua orang bingung lihat kita yang salah kostum. Sekali-sekali pakai baju kerja nonton konser kan nggak ada masalah. Lagian ntar kalau ketinggalan kita rugi lagi. Ya udah.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.